Assalamualaikum, kali ini kita mau membahas tutorial cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word 2013. Jadi biasanya daftar isi otomatis ini dimanfaatkan untuk membuat makalah, skripsi, dan lain-lain. Jadi dalam penyusunan daftar isi otomatis kita akan membutuhkan namanya subjudul gitu ya. Misalkan ini kita gunakan nanti menjadi halaman daftar isi, lalu kita memiliki beberapa judul dan subjudul, misalkan adalah bab 1 ya, lalu bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Misalkan seperti ini, kita memiliki beberapa bab. Nah, di dalam bab ini nanti kita memiliki yang namanya subbab, misalkan adalah latar belakang, terus rumusan masalah, terus tujuan. Nah, tujuan seperti ini misalkan. Terus di bab 2 misalkan kita mengenai kajian pustaka, terus teori, dan lain sebagainya. Terus di bab 3 misalkan kita mempunyai metode pengumpulan data misalkan, terus metode pengembangan sistem misalkan seperti itu. Terus misalkan rancangan sistem. Nah, terus di bab 4 misalkan ada hasil dan pembahasan. Lalu di bab 5 kita contohkan misalkan kita memiliki yang namanya kesimpulan dan saran. Nah, seperti ini. Kita sudah punya beberapa babnya, ini tinggal akan kita modifikasi menggunakan yang pertama adalah heading. Di sini ada heading 1 dan heading 2. Jadi kita akan modifikasi terlebih dahulu headingnya. Nah, ini kita bisa modifikasi misalkan menggunakan kalibri ya, jenis hurufnya kalibri, ukuran 12, ditebalkan, warnanya hitam, posisinya di tengah seperti ini. Terus format paragrafnya misalkan kita buat ini 1,5, ini 0, seperti ini misalkan. Ini kita sudah jadi heading 1. Nah, heading 1 ini akan kita gunakan sebagai format untuk judul ya, untuk bab. Nah, tinggal kita blok, kita klik heading 1, dia akan otomatis ke tengah. Yang kedua, ini di blok untuk heading 2, nah, untuk bab 2, terus untuk bab 3, untuk bab 4 seperti ini, terus untuk bab 5. Nah, seperti ini sudah jadi. Yang berikutnya kita akan buat lagi untuk subjudul. Nah, kita akan gunakan heading 2 ini untuk subjudul. Kita modifikasi dulu, lalu kita atur jenis tulisan, ke font ya kan, tebal, warna hitam, posisinya di pinggir. Kita atur juga format paragrafnya seperti ini misalkan. Kita klik OK. Nah, ini kita setting seperti ini menjadi heading 2. Lalu heading 2 kita lakukan untuk semuanya. Nah, setelah sudah kita akan mengatur, di sini harus kita kasih nomor ya, nomor subbab. Kita bisa ambil bullet dan numberingnya di sini. Kalau kita pilih yang bertingkat, kalau di sini masih muncul seperti ini bisa kita ketik dengan cara kita klik, kita tekan 1.1 spasi. Nah, dia sudah akan mengikuti. Nah, supaya bawahnya mengikuti, ini bisa kita blok, kita klik format pointer yang ada di sini, kita pastekan seperti ini. Nah, otomatis sudah jadi ya. Yang kedua, kajian pustaka sama, kita blok, kita buat heading 2, terus kita buat bullet numberingnya, karena ini masih mulai dari angka 1, kita rubah menjadi 2.1. Nah, kalau sudah kita blok lagi, kita format, kita samakan untuk yang kedua, teori. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk bab 3 dan juga bab 4, bab 5 dan seterusnya. Jadi kita akan lanjut coba buat seperti ini. Terus kita format, kita blokkan.
Berikutnya bab 4, kita format headingnya, kita setting numberingnya, kita format painter, kita blok. Nah seperti ini. Terus di kesimpulan juga format painter, di heading ya, terus bullet numbering kita rubah 5.1, format painter, kita blok. Nah ini sudah selesai. Nah misalkan kita tinggal di dalam sini nanti ada isinya misalkan. Nah ini misalkan di halaman pertama. Oke, di halaman pertama. Oke, ini misalkan di halaman kedua. Nah, kita akan mencoba membuat seperti ini supaya nanti terlihat halamannya ya. Oke, ini di halaman berikutnya misalkan. Oke, ini di halaman berikutnya. Kita buat dalam satu subbab ini adalah satu halaman satu subbab ya, supaya bisa mengetahui jumlah halaman yang nanti digunakan gitu. Tinggal terakhir kesimpulan dan saran, biasanya dia hanya satu halaman saja seperti ini. Nah ini untuk daftar isinya nanti kita tinggal atur. Nah, ini juga nanti kita atur sebagai heading 1. Nah, kita taruh tengah. Nah sebelum untuk membuat daftar isi, kita harus mengisi nomor halamannya terlebih dahulu ya. Kita bisa insert, lalu di back number ya, pilih bottom, misalkan bagian bawah tengah, berarti pilih yang plain number 2, kita klik. Nah di sini sudah muncul halamannya ya, di masing-masing halaman sudah muncul. Nah sekarang kita mau membedakan nih yang daftar isi nanti dia akan menjadi misalkan Romawi. Nah, jadi kita blok dulu di sini, terus kita atur menjadi bisa kita atur menjadi next page. Nah kita atur di sini ya. Nah, ini bisa di back layout, kita cek dulu di, nah ini di breaks ya, kita buat next page. Nah jadi di bagian sini kita buat next page seperti ini ya, di break kita pilih next page. Nah, terus kita atur yang bagian awal, kita rubah formatnya. Di halaman 1 ini kita buat formatnya menjadi format Romawi. Nah, oke. Nah dia sudah menjadi Romawi seperti ini di daftar isi. Lalu di yang ini kita atur menjadi formatnya, kita mulai dari 1. Nah seperti ini. Jadi nanti di halaman daftar isi dia menjadi Romawi 1, di bab 1 dia akan menjadi nomor 1, 2, 3, jadi menggunakan angka. Misalkan ini kita tambah satu lagi menjadi halaman judul. Nah seperti ini misalkan, kita gunakan sebagai halaman pertamanya adalah halaman judul, halaman kedua Romawi adalah halaman daftar isi. Nah bab 1 dia sudah menggunakan angka. Selanjutnya kita akan buat daftar isinya di sini. Nah, ini kita gunakan di sini. Kita akan insert akan ke sini ya, di kita isi daftar isinya di menu preference. Nah, di sini ada table of content ya. Kita klik. Nah, kita pilih yang table of content jenis 2, boleh jenis 1. Saya pakai yang automatic table 2 ya. Saya klik. Jadi dia akan otomatis seperti ini ya. Jadi kalau sudah seperti ini, biasanya ininya agak turun ke bawah. Seperti ini agak turun ke bawah. Ini perlu kita hapus. Ini
perlu kita hapus di mulai bagian sini. Kita hapus ke atas sampai dia halamannya selesai. Nah, sudah, ini Romawi 2, ini Romawi ini angka 1 ya. Kalau sudah, tinggal kita bisa kita delete, terus kita kecilkan ukurannya supaya agak mepet ke atas. Berikutnya ini bisa kita tebalkan di bagian-bagian judul saja. Jadi biasanya yang tebal hanya bagian judul utama, sedangkan untuk subjudul biasanya tidak perlu tebal, jadi tinggal kita blok-blok seperti ini aja. Nah, ini sudah selesai, sudah sesuai, misalkan ini halaman judul dan seterusnya, halaman daftar isi ya, ini sudah ada Romawi dan angka-angkanya sudah sesuai semua, sudah otomatis. Nah, misalkan nanti terjadi perubahan tentang nomor halaman karena diisi teks. Nah, kita bisa klik update tabel, kita bisa update page number only. Jadi yang kita update hanya bagian number saja. Tapi kalau kita update entire table, misalkan kita menambahkan heading baru, terus subjudul baru, nah kita baru update-nya entire table. Tapi kalau hanya update nomor halaman, kita cukup pilih yang update page number only, klik saja OK. Seperti itu. Oke, itu tutorialnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.